Dan di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Parfum The Story of Murder. Dirilis pada tahun 2006 dan disutradarai oleh Tom Tykwer. Film ini menceritakan tentang seorang pembunuh terhormat yang membuat parfum dari saripati tubuh wanita. Ia terobsesi akan mahakaryanya, sehingga hal apapun akan dilakukan demi untuk mencapai mahakarya yang belum pernah ia buat sebelumnya. Penasaran dengan seluruh alur ceritanya? Santuikan terus videonya cuy. Film ini mengisahkan tentang seorang pria bernama Jean-Baptiste Grenoble yang merupakan seorang pria berbakat dan tokoh terkenal di masanya. Berlanjut pada sebuah keadaan pasar ikan terbesar yang sangat kumuh di Perancis. Dikala kesibukan orang-orang yang sedang berjual beli, seorang wanita mengalami kontraksi dan melahirkan anaknya di bawah kedai ikan miliknya. Bayi tersebut bernama Jean-Baptiste. Ia kemudian dibiarkan begitu saja oleh ibunya di kolong meja tempat memotong ikan. Orang sekitar yang melihat kejadian tersebut menganggap bahwa ibunya berniat untuk membunuh Jean. Karena hal itu ibunya pun diarak dan dihukum gantung atas tindakan tersebut. Suara pertama yang keluar dari mulut Jean telah mengantarkan ibunya pada kematian. Setelah kejadian tersebut, Jean dititipkan di sebuah panti asuhan dan diurus oleh Madame Gaillard. Jean tumbuh menjadi seorang anak dengan indera penciuman yang luar biasa tajam yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Pada usia 13 tahun, Madame Gaillard tidak memiliki ruang tempat tinggal untuk Jean. Hingga akhirnya ia pun memutuskan untuk menjual Jean. Jean tumbuh menjadi pria yang tangguh dan menjadi teladan untuk kepatuhan dan ketekunan. Ia bekerja 15-16 jam sehari tanpa mengenal cuaca. Suatu hari Jean diperintahkan pergi ke kota untuk melakukan pengiriman. Pada usia dewasa saat pertama kalinya Jean pergi ke Paris, indera penciumannya tertarik dengan aroma seorang wanita berambut merah penjual prem yang bernama Noel. Jean pun mengikuti Noel sambil mengendus-endus badannya. Hal tersebut tentu saja membuat Noel merasa aneh dengan sikap Jean, hingga akhirnya ia pun bergegas pergi. Namun Jean tetap mengikutinya dan terus mengendus-endus dari belakang tubuh Noel. Karena keberadaan Jean yang tiba-tiba datang, Noel pun terkejut dan langsung menjerit. Karena tidak ingin keberadaannya diketahui oleh orang lain, Jean menutup mulut Noel dengan kedua tangannya yang kotor dengan sangat kuat. Tanpa Jean sadari, ternyata ia menutup lubang hidung Noel hingga ia tidak dapat bernapas dan akhirnya tewas. Setelah sadar bahwa Noel sudah tidak bernyawa dan aromanya yang begitu membuatnya terkesan, Jean pun menelanjangi Noel yang telah tewas sambil mengendus-endus seluruh tubuhnya untuk menemukan kembali aroma yang istimewa tersebut. Di malam hari, Jean tidak dapat tidur. Kekuatan aroma yang memabukkan dari tubuh Noel tiba-tiba membuatnya berpikir, mengapa ia dilahirkan dengan kehidupan yang begitu keras dan kejam. Jean dihantui rasa penasaran oleh aroma yang dimiliki oleh Noel. Ia akan belajar bagaimana mempertahankan aroma, sehingga ia tidak dapat kehilangannya. Keesokan harinya Jean ditugaskan untuk mengantarkan pesan ke sebuah toko parfum milik orang Italia. Jean dibuat takjub oleh seorang pemilik toko terkenal yang bernama Baldini tersebut. Jean kemudian menawarkan diri untuk membantu Baldini membuat parfum yang sulit diketahui komposisinya. Pada awalnya Baldini menolak Jean untuk membuat parfum tersebut. Namun karena kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh Jean, ia pun berhasil menciptakan parfum dengan mengandalkan penciumannya yang super tajam tersebut. Bahkan Jean mampu membuat parfum yang jauh lebih baik dari parfum populer pada saat itu. Awalnya Jean membuat parfum yang kurang sempurna. Namun karena ingin menunjukkan bakatnya kepada Baldini, ia pun membuat ulang parfum tersebut. Jean kembali mengambil parfum-parfum yang terdapat di dalam rak penyimpanan dan mencampurkannya dalam satu wadah. Setelah Jean menyelesaikannya, Baldini malah mengusirnya. Namun Jean menolak hal tersebut dan meminta Baldini untuk mengajarkannya cara mempertahankan aroma. Baldini yang membutuhkan waktu atas permintaan Jean tetap mengusirnya. Namun setelah itu ia pun mencium parfum yang dibuat oleh Jean dan merasa tertarik. Dirinya seperti mencium aroma surga dengan bidadari di dalamnya. Setelah itu Baldini pun memutuskan untuk membeli Jean dan memperkerjakannya. Dengan kehadiran Jean, secara ajaib mengubah bisnisnya menjadi lebih baik bahkan melebihi kejayaannya pada masa lalu. Baldini kemudian mengajari Jean sebuah teori membuat parfum yang semuanya ada 12 macam aroma. Namun esens ke-13 yang masih menjadi misteri tidak terpecahkan.
Formula tersebut dimiliki oleh seorang Firaun yang mampu menaklukkan siapa saja saat menggunakan parfum tersebut. Pada malam hari, jin kembali teringat dengan aroma dari Noel. Ia kemudian meminta agar Baldini mengajarkannya cara menangkap segala bau, sedangkan untuk imbalannya jin akan membuat sebanyak-banyaknya parfum dan menjadikan Baldini sebagai ahli parfum terbaik di dunia. Dan Baldini pun menyetujui hal tersebut. Baldini mulai mengajarkan jin membuat parfum dari ekstrak bunga mawar, mengajarkan proses dari menangkap bau dan lain-lainnya. Keesokan harinya jin mengambil beberapa bahan yang terbuat dari besi, tembaga, dan kaca. Namun jin merasa kecewa kepada Baldini karena ia tidak dapat menemukan semua aroma yang diinginkannya. Baldini kemudian berkata jika apa yang diinginkan oleh jin tidak dapat terpenuhi, seperti jin yang tidak dapat menyaring baunya sendiri. Mendengar hal tersebut, jin pun jatuh pingsan hingga keadaannya sekarat. Ketika jin sekarat, tiba-tiba ia kembali teringat dengan aroma Noel hingga terbangun. Baldini kemudian berkata kepada jin tentang metode pembuatan parfum yang hanya dapat dipelajari di Greece. Baldini akan memberikan jin surat jalan ke sana jika jin dapat membuatkannya 100 formula pembuatan parfum. Jin pun menyanggupi permintaan Baldini, bahkan ia akan memberikan formula lebih banyak dari yang Baldini inginkan. Karena hal tersebut, Baldini merasa sangat senang. Kerja kerasnya selama bertahun-tahun telah dihargai, hingga akhirnya Baldini pun tertidur. Namun tak lama setelah itu, rumah yang ia tinggali rubuh yang sekaligus menjadikan tidurnya sebagai kematian. Dalam perjalanan ke Greece, jin mengetahui dirinya tidak memiliki aroma yang menjadikannya berpikir bahwa ia bukanlah siapa-siapa dalam hidup ini. Jin mendapat ilham untuk menciptakan aroma yang sempurna dan menjadikannya orang yang diakui dalam kehidupan. Setibanya di Greece, jin mencium aroma dari tubuh seorang wanita yang bernama Laura. Si cantik berambut merah anak dari bangsawan kaya raya bernama Bran. Dari sana jin mulai memutuskan bahwa wanita itulah yang akan menjadi aroma ke-13 untuk menciptakan formula parfum dengan aroma yang paling sempurna. Di Greece, jin mendapatkan pekerjaan dari seseorang yang bernama Al-Nurfi. Jin bekerja sebagai penyuling bunga untuk mendapatkan saripati aromanya. Pada malam hari jin menjalankan rencananya. Ia membunuh seorang wanita pemetik lavender untuk dijadikan sebagai sari aroma parfum. Jin membawa wanita tersebut lalu meletakkannya di dalam tabung penyulingan bunga. Pada saat melakukan penyulingan, seseorang menghampirinya dan hendak melihat tabung. Namun jin berusaha untuk menghalangi orang tersebut. Dan ternyata, metode penyulingan yang dilakukan oleh jin kali ini gagal. Setelah kegagalan tersebut, jin tidak menyerah begitu saja. Jin kemudian mendekati seorang wanita pekerja seks komersial untuk diambil sari aroma dari tubuhnya yang jin anggap istimewa. Jin kemudian mengoleksi lemak binatang pada tubuh wanita tersebut. Namun karena sikap jin yang aneh, wanita itu pun menolak jin dan melemparkan uang bayarannya. Karena obsesinya, jin kemudian membunuh wanita tersebut dan lanjut mengoleksi lemak binatang untuk kemudian diambil sari aromanya. Hingga akhirnya jin berhasil membuat parfum dari ekstrak tubuh wanita tersebut. Jin kemudian berpindah kepada Laura yang sedang merayakan pesta ulang tahun. Jin melihat dan memperhatikan Laura dari kejauhan. Laura dan teman-temannya memutuskan untuk bermain petak umpet. Dan dari sinilah kesempatan jin. Ia kembali menculik beberapa wanita untuk dijadikan sebagai parfum. Jin akan membutuhkan 13 tabung formula untuk menciptakan wangi yang sempurna. Jin kemudian membuang mayat para wanita yang ia bunuh di sekitar kota Greece. Hal ini tentu saja membuat kepanikan kepada warga karena mayat wanita yang ditemukan di mana-mana. Melihat hal tersebut, pihak kerajaan tidak tinggal diam. Mereka kemudian mengambil keputusan untuk mencari siapa pembunuh dari wanita-wanita tersebut. Setelah mendapatkan 12 tabung formula dari ke-12 wanita, jin kemudian menargetkan Laura sebagai formula pamungkas terakhirnya. Formula ke-13 dengan aroma yang hanya dimiliki oleh wanita suci yang langka keberadaannya, seperti wanita penjual prem yang pernah ia bunuh pertama kalinya. Pada saat sang biarawan sedang berdoa, tiba-tiba seseorang datang dan berkata jika pembunuh tersebut sudah ditangkap. Namun ternyata itu bukanlah jin, sebab pembunuh tersebut mencekik korban dan memperkosanya, dan itu berbeda dengan kasus yang sedang melanda kota tersebut. Pada saat sedang merayakan sebuah pesta, ayah Laura menyuruhnya untuk pulang. Namun Laura menolak dan berlari. Laura kemudian masuk ke dalam sebuah tempat, yang mana di tempat tersebut sudah terdapat jin yang sudah siap untuk membunuhnya. Namun untungnya ayah Laura datang tepat waktu dan rencana jin pun gagal. Merasa keadaan putrinya yang terancam, Bran kemudian membawa Laura ke tempat pengasingan. Beberapa waktu setelah jin pergi dari Paris,
seseorang menemukan pakaian wanita dan rambut yang tergeletak di tempat dulu jin bekerja. Hingga akhirnya orang-orang menyangka bahwa orang tersebutlah yang menyebabkan pembunuhan terhadap para wanita, dan akhirnya seseorang itu pun tewas dihukum. Di sisi lain, jin yang mengetahui keberadaan Laura lantas menyusulnya. Ia sama sekali tidak mengalami kesulitan apapun. Jin berhasil menyusup ke tempat pengasingan. Meskipun penjagaan dan pertahanan penginapan tersebut begitu ketat, Jin mampu dengan leluasa memasuki ruangan tempat Laura tidur akibat formula yang dibawanya. Formula tersebut mampu menaklukkan orang-orang layaknya memperlakukan Jin seperti malaikat. Jin kemudian kembali melakukan aksinya terhadap Laura. Ia mengoleskan lemak binatang pada tubuh Laura untuk diambil saripati aromanya. Keesokan harinya, Bran terbangun dari tidurnya. Ia segera bergegas pergi ke kamar Laura untuk melihat keadaannya. Namun betapa terkejutnya Bran setelah mengetahui bahwa anaknya sudah tewas di atas ranjang. Setelah kejadian tersebut, Bran mengerahkan semua pasukannya untuk mencuri pembunuh anaknya. Pada saat Jin sedang melakukan penyulingan, para pasukan datang lalu membawanya. Kemudian Jin ditangkap oleh para pasukan setelah menyelesaikan formula 13 parfum dengan wangi yang sempurna. Bran kemudian menginterogasi Jin dengan beberapa pertanyaan, yaitu mengapa Jin membunuh putrinya. Pada hari eksekusi tiba, Jin menggunakan parfum tersebut ketika ia dibawa untuk dieksekusi dan dianiaya oleh para penjaga tahanan. Hal tersebut membuat semua orang yang menyaksikannya menjadi tunduk dan menghormati Jin. Mereka menganggap jika selama ini Jin tidak bersalah dan Jin adalah malaikat. Hingga akhirnya ratusan orang yang sebelumnya mengutuk Jin menjadi tak sadarkan diri seperti terhipnotis setelah Jin menyebarkan aroma dari parfum buatannya. Ratusan orang serentak melakukan hubungan intim saat terpesona dengan aroma parfum milik Jin. Bahkan Bran yang sangat membenci Jin pun takluk kepada Jin dan ikut memujanya. Pada saat itu, Jin kembali teringat dengan seorang wanita yang pertama kali membuatnya terpesona. Wanita itu adalah Noel dengan aroma yang istimewa. Kemudian ia dengan leluasa berjalan dan meninggalkan Grace. Dengan parfum yang dimilikinya ia mampu menaklukkan seluruh dunia. Namun pada kenyataannya bukan kekuasaan tersebutlah yang Jin harapkan. Kebahagiaan yang Jin dambakan adalah pada saat ia merasakan cinta kepada seorang wanita yang ia temui pertama kalinya melalui kemampuan indera penciumannya yang istimewa. Jin kemudian tiba di pasar ikan tempat kelahirannya. Jin melihat sekumpulan orang-orang yang berpakaian rusuh. Tanpa berpikir panjang, Jin langsung menuangkan parfum yang tersisa di atas kepalanya. Seketika orang-orang tersebut melihat ke arah Jin dan terpesona dengan kehadirannya. Mereka mengatakan jika Jin adalah malaikat. Mereka pun langsung mendekati Jin memakan baju hingga tubuh Jin sampai tidak tersisa. Keesokan harinya, yang tersisa hanyalah jejak di mana terakhir kali Jin dikerumuni oleh warga di sana. Selain itu ada juga sebuah botol yang tersisa setetes parfum di ujung bibir botol. Para warga kembali melakukan aktivitasnya dengan normal. Mereka seolah tidak menyadari bahwa pernah ada seorang pria istimewa dengan indera penciuman yang sangat kuat yang mampu menaklukkan dunia. Dan setelah itu film pun tamat cuy.